Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Lulu Tasnim Friandani dari semester 7 STI Alhamdulillah Jakarta. Saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya tentang psikologi agama. Sekarang kita masuk psikologi agama yang berjudul Agama dan Budaya. Yang pertama ada pengertian budaya. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat. Sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Jadi budaya itu adalah pikiran, akal budi ataupun kegiatan yang sulit untuk diubah karena sudah diterapkan sejak nenek moyang. Nah, sedangkan kebudayaan dapat diartikan dengan hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi. Jadi kebudayaan itu hasil dari kegiatan yang tadi, yaitu budaya, adat istiadat ataupun pikiran seseorang gitu. Itu hasilnya kebudayaan, ya. Selanjutnya itu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Itu tentang budaya dan kebudayaan. Di sini ada menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Horton menjelaskan bahwa budaya menentukan standar perilaku karena budaya adalah sistem norma yang mengatur cara-cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh anggota masyarakat. Jadi Horton itu intinya menurut beliau adalah perilaku, ya, yang diikuti oleh anggota masyarakatnya. Ya, selanjutnya itu ada menurut Farr dan Ball, ya, budaya itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, ya, yang berkaitan dengan perilaku mereka. Ya, intinya sama, ya, menurut Farr dan Ball, sama seperti Horton. Jadi budaya itu adalah tingkah laku atau perilaku seseorang dalam masyarakat, ya, dalam tengah-tengah sosial gitu, ya. Nah, itu menurut para ahli, ya. Nah, yang kedua adalah fungsi-fungsi agama. Apa sih fungsinya? Yang pertama adalah memberikan makna tertinggi. Yang kedua, personifikasi dari pemikiran-pemikiran manusia. Yang ketiga, integrasi dari kultur dan legitimasi dari sistem sosial. Selanjutnya ada proyeksi dari makna kemanusiaan dan pola sosial. Dan selanjutnya usaha dan menangani masalah-masalah utama. Terus di sini itu fungsi dasar dari agama, ya. Yang selanjutnya adalah fungsi undang-undang, ya, undang-undang. Tapi masih tetap fungsi agama, tapi menurut undang-undang. Nah, agama menentukan mana tingkah laku yang baik dan mana tingkah laku yang buruk, ya. Nah, kalau misalkan kita bertingkah dengan baik, pasti hukumnya masuk neraka. Kalau misalkan yang benar, ya dimasukkan surga gitu. Dasarnya mah seperti itu, ya. Kalau misalkan menurut fungsi undang-undang. Nah, agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia, ya. Jadi agama itu juga mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari agar manusia itu bertingkah laku dengan baik, ya, sesuai dengan ajaran agama. Nah, selanjutnya adalah fungsi meringankan beban hidup.
Jadi salah satu fungsi dari agama itu meringankan hidup, ya, meringankan beban hidup seseorang. Jadi pasti semua manusia memiliki beban hidup. Kalau misalkan manusia tersebut memiliki keyakinan atau pedoman hidup seperti agama, pasti beban hidupnya itu nggak terlalu berat, karena ya mereka itu beryakinan bahwa Tuhannya pasti akan membantu segala urusan atau permasalahan yang mereka hadapi. Beda lagi dengan seseorang yang tidak memiliki agama, pasti mudah stres, mudah marah-marah, ataupun ya mudah menjadi gila gitu, karena nggak ada pedoman, nggak ada pegangan, nggak ada keyakinan dalam diri dia gitu. Jadi seperti sesuatu yang terombang-ambing di tengah-tengah lautan, ya, misalkan seperti ban gitu ya, terombang-ambing di tengah lautan. Itu contoh dari seseorang yang tidak memiliki agama, tidak menganut agama apapun gitu. Selanjutnya adalah fungsi psikologis. Semua agama mempunyai sejumlah fungsi psikologi dan sosial penting, ya. Jadi penting banget, ya, kita dalam diri kita itu psikologis kita juga harus diperhatikan, keyakinan kita juga harus kuat dalam hati kita, karena agama mengurangi dan mengobati rasa khawatir kita dengan cara memberi penjelasan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan membuat hal-hal itu dapat dipahami. Ya, tadinya kan kita merasa cemas, takut karena ada penjelasan, misalkan seperti ayat suci Al-Quran yang menjelaskan rasa takut ini, takut itu. Jadi dapat dipahami gitu, dapat menenangkan hati kita yang sedang gundah, ya, sedang ketakutan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi memberi kenikmatan. Dan yang terakhir, fungsi menjaga solidaritas. Ya, solidaritas itu kalau dalam Islam namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi agama Islam pun juga mengajarkan kita harus selalu hidup bersosial, harus menghargai satu sama lain, tidak ada namanya perbedaan, permusuhan gitu. Wajar kalau misalnya ada perbedaan pendapat, tetapi kita dari perbedaan pendapat itu ya nggak boleh adanya namanya perpecahan atau permusuhan, ya gitu. Maka dari itu agama Islam itu menjunjung tinggi namanya ukhuwah Islamiyah. Siapapun itu juga dibantu oleh orang Islam gitu, mau dia agamanya bukan orang Islam tapi mereka membutuhkan bantuan kita, ya kita pasti bantu gitu. Nah, yang ketiga adalah agama dan perilaku budaya. Nah, bagaimana perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat. Nah, bagaimana perilaku orang yang beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat. Nah, jadi dia memiliki keyakinan beragama tapi tidak menjauhi budaya yang ada setempat, yang ada di lingkungannya gitu maksudnya. Nah, yang pertama itu adalah agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Ya pasti agama. Terus agama adalah sesuatu yang final, universal, atau yang bisa disebut abadi. Tidak dapat ada perubahan, ya sedikit pun nggak ada namanya perubahan. Kalau agama nggak bisa diubah-ubah. Ya kalau udah diajarkan dari pendahulunya, misalkan Rasulullah sudah diajarkan seperti ini, seperti itu, ya kita harus ikuti gitu, karena sudah perintah langsung dari Allah melalui perantara Rasulullah.
Nah, jadi yang pertama itu agama adalah simbol ketaatan kepada Tuhan. Terus yang kedua, agama itu tidak dapat diubah, ya. Itu sifatnya abadi, universal atau perennial, ya. Yang selanjutnya ada agama tanpa kebudayaan memang berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Jadi kalau kita di sini ya yang saya baca, agama itu bisa berdiri tanpa kebudayaan, ya. Tapi ada tetapinya. Kalau misalkan agama berdiri sendiri, itu gak bakalan dapet tempat di suatu lingkungan, ya, karena setiap lingkungan itu pasti identiknya dengan adanya budaya, kebiasaan, adat istiadat yang berbeda-beda setiap daerahnya gitu. Jadi maka dari itu kita jika mau masuk di suatu tempat, kita punya keyakinan sendiri, tetapi jangan menerapkan fanatik gitu ya, fanatik di suatu tempat. Misalkan kebiasaan kita sama kebiasaan lingkungan yang kita datangi itu berbeda, ya jangan memaksakan seseorang gitu, memaksakan suatu kelompok masyarakat itu harus mengikuti ajaran yang kita bawa gitu. Tapi bisa kita mengajak ajaran yang kita punya, ya, yang kita punya dalam hati kita, dalam keyakinan kita gitu, yang kita bawa, tapi secara bertahap, pelan-pelan, tidak langsung dipaksakan gitu ya, harus ikut enggak, karena setiap manusia itu memiliki pendapatnya masing-masing, keyakinannya masing-masing, dan memiliki hak, ya, hak untuk hidup di tempatnya gitu, di lingkungannya tuh. Kalau misalkan kita nggak bisa nih ya mengajak orang mengikuti ajaran kita, ya kita jalanin aja masing-masing, dan sembari kita doakan semoga orang tersebut bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau misalkan di lingkungan tersebut memiliki adat istiadat yang sangat menyimpang ataupun yang tidak baik gitu ya, dijalankan terus menerus ke depannya tuh, atau melenceng dari agama, kita bisa ngomongnya dengan baik-baik, nggak usah terlalu dipaksa, tapi ya kita harus ya bisa mengajaknya dengan tidak menyakiti hati mereka, ya. Karena kan kita pendatang gitu, kita harus bisa menghargai gitu. Selanjutnya adalah Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi dimanapun dan kapanpun. Ya, kalau misalkan Islam itu meresponnya dengan baik gitu ya, dengan baik, kebudayaan yang ada dimanapun dari Sabang sampai Merauke ya bakalan diterima oleh agama Islam. Dan terpenting masih dalam kategori tidak melenceng dari agama gitu. Kalau sudah melenceng ya nggak bakalan, kalau yang memiliki keyakinan yang kuat tuh nggak bakalan diikutin gitu ya. Tetapi harus menghargai seseorang yang menjalankan adat istiadat tersebut gitu, kecuali yang sudah benar-benar seperti musyrik gitu ya, musyrik yang sudah menduakan Allah gitu. Nah itu bisa ditindaklanjuti gitu dengan cara apapun, ditegur gitu. Jangan sampai orang-orang yang ada di kampung itu melaksanakan ajaran-ajaran seperti itu. Selanjutnya adalah contoh kegiatan tahunan yang bernama Nyadran, merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Ritual ini
Ya, situasi ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan tradisi dan budaya para nenek moyang. Nyadran adalah tradisi Jawa, biasanya dilakukan pada bulan tertentu seperti menjelang bulan Ramadan, yaitu Sya'ban, atau bisa disebut bulan Ruah. Ya, jadi ini contohnya nih, sosial dan keagamaan itu sangat berperan gitu dalam lingkungan masyarakat, sosial dan agama. Contohnya seperti ini, nyadran yang ada di Jawa. Nyadran itu biasanya kita itu ziarah ke makam nenek moyang atau saudara kita, keluarga kita, kerabat kita pada bulan Sya'ban atau yang bisa disebut bulan Ruah. Kan untuk salah satu menyambut bulan Ramadan itu kita ngedatengin atau menziarahi orang-orang terluhur kita tuh. Selanjutnya, dampak tradisi nyadran yang dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud balas jasa atas pengorbanan leluhur yang sudah mendidik, membiayai kita ketika anak-anak hingga menjadi orang yang sukses. Itu dampaknya tuh, dampak nyadran yang tadi tuh, ziarah ke makam nenek moyang itu dapat menimbulkan rasa wujud balas budi, balas jasa, karena mereka sudah berkorban untuk kita. Nah, lebih dari itu, nyadran menjelma menjadi ajang silaturahmi. Nah, selain ziarah pun, nyadran itu juga bisa menjadi ajang silaturahmi antara saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, ataupun teman kita yang sedang jauh di sana gitu. Bisa tuh, seperti kayak pulang kampung ya kan, untuk menyambut Ramadan. Kan biasanya orang-orang yang sedang merantau pasti bakalan pulang mudik gitu ya, mudik ke kampung halamannya gitu. Nah, yang terakhir itu adalah tiga kategori fungsi adaptasi ya, adaptasi tradisi. Ada 3 nih. Yang pertama, kepercayaan tersebut merupakan kebutuhan dasar. Yang kedua, kepercayaan tersebut dan ritual dilakukan secara bersama untuk meningkatkan kohesivitas kelompok. Dan yang terakhir adalah kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tadinya tidak jelas ya menjadi jelas, dan pengalaman hidup ya. Jadi seperti itu tentang psikologi agama yang berjudul Agama dan Budaya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.